Assalamualaikum, apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 4, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Keberagaman usia di lingkungan sekitar. Di rumah biasanya terdapat perbedaan usia antara anggota keluarga. Secara umum, perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak, dan usia 13 tahun sampai 17 tahun disebut remaja. Dan kelompok yang ketiga yaitu usia 18 tahun ke atas disebut dengan dewasa. Selanjutnya, menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri ya anak-anak. Manusia selalu memerlukan orang lain. Oleh karena itu, manusia dinamakan makhluk sosial. Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Informasi tentang kehidupan sosial dapat kita temukan dengan membaca berita. Bacalah cerita berikut dengan seksama. Di dekat rumah Pak Dedi terdapat lahan kosong. Lahan kosong tersebut tidak dirawat. Rumput liar tumbuh memenuhi lahan. Lingkungan di sekitarnya menjadi tidak nyaman. Ayah akan melapor kepada Pak RT agar Pak RT mengajak warga bekerja bakti membersihkan lahan. Dedi pun menanggapi rencana ayah. Tetapi lahan itu bukan kepunyaan kita ya. Iya, tetapi menjaga dan membersihkan lingkungan adalah tugas kita bersama, Nak. Jelas ayah kepada Dedi. Benar, Nak, hal tersebut adalah tugas kita di kehidupan sosial. Ibu mendukung penjelasan ayah. Ayah melanjutkan penjelasannya. Jika lingkungan kita bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Kita juga akan merasa nyaman tinggal di lingkungan tersebut, tambah ibu. Sekarang Dedi mengerti penjelasan ayah dan ibunya. Nah, dari bacaan tersebut kita juga dapat menemukan beberapa informasi. Di sini kita bersama-sama mencari informasi dengan cara menjawab pertanyaan berikut yuk. Yang pertama, mengapa ayah Dedi ingin membersihkan lingkungan? Kenapa ya? Oh, ada yang tahu? Ya, jawabannya karena ayah Dedi melihat di lingkungannya sangat kotor sehingga dia ingin melihat lingkungannya menjadi jauh lebih bersih. Lalu yang kedua, siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan? Yang bertanggung jawab membersihkan lingkungan adalah kita, masyarakat ya. Jadi kita harus sama-sama menjaga kebersihan. Oke, selanjutnya kita akan belajar menemukan informasi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Banyak kata-kata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Kata-kata yang berbeda dapat memiliki arti yang sama. Berikut beberapa contohnya. Jadi, kalau kalian mendengar kata menolong, menolong itu sama dengan membantu. Kolaborasi artinya sama dengan kerjasama. Kelompok itu sama dengan tim. Ramah itu sama artinya dengan menyenangkan.
Lalu selanjutnya, kata yang berbeda memiliki arti yang sama yaitu tanah air. Tanah air itu sama artinya dengan tempat kelahiran. Warga artinya sama dengan penduduk. Lahan kosong artinya sama dengan tanah terbuka. Memangkas artinya sama dengan memotong. Kerja bakti artinya sama dengan gotong royong. Jadi kalau misalkan kalian menemukan kata-kata yang nanti misalkan ada yang bilang menolong itu sama seperti membantu dan kata-kata yang lainnya yang memiliki arti yang sama ya. Selanjutnya kita juga mendengarkan dongeng yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Dongeng, ada yang tahu dongeng itu apa? Dongeng itu adalah cerita, rekaan, atau hayalan. Cerita pada dongeng itu bersifat tidak nyata ya. Melalui dongeng kamu dapat mengetahui contoh sikap yang dapat kamu tiru. Jadi misalnya sikap kerjasama dan toleransi dalam kehidupan sosial itu biasanya ada dalam dongeng. Untuk memahami sebuah dongeng, kamu hendaknya mendengar dongeng dengan seksama. Oke, selanjutnya menulis cerita berdasarkan gambar. Nah, biasanya kalian suka menulis cerita, ditugaskan menulis cerita sesuai gambar ya. Kalian dapat menulis cerita berdasarkan gambar. Gambar yang akan ditulis cerita biasanya memiliki tema. Misalnya, tema kehidupan sosial dengan gambar berkunjung ke rumah paman atau bercerita bersama teman-teman. Contohnya di sini ada gambar. Kalian diminta untuk membuat cerita yang sesuai dengan gambar. Di sini gambarnya sedang berkunjung ya. Nah, kalian bisa membuat cerita tersebut tentang bagaimana kalian pengalaman berkunjung ke rumah kakek atau ke rumah saudara kalian. Selanjutnya, membuat kalimat menggunakan kosakata tentang kehidupan sosial. Jadi kosakatanya ada dalam kehidupan sosial ya. Kalian sudah mengetahui berbagai kosakata tentang kehidupan sosial. Dari kosakata tersebut, kamu dapat membuat kalimat. Kalimat merupakan gabungan beberapa kosakata. Ingat ya, kalimat itu merupakan gabungan dari beberapa kosakata. Perhatikan contoh berikut. Contohnya menjenguk. Menjenguk, kita membuat kalimat dari kata menjenguk ya. Winda menjenguk Rani yang sedang sakit. Ya, kita membuat kalimat dari kata teman ya. Dodi mempunyai banyak teman di sekolah. Bagaimana penjelasan dari Bu Olive? Semoga kalian semua paham ya. Nah, tugasnya ada di halaman 142 dan 145. Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak. Sampai berjumpa dengan Bu Guru di sekolah. Jangan lupa tugasnya dikirimkan kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.